Sementara orang-orang kuat yang bekerja sama dengannya gemetar pada saat yang sama. Dia tidak bisa menahan keraguan. Namun, tepat ketika Van Star menyapa leluhur pisau pencuri berkali-kali di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat bahwa kegelapan membanjiri langit dan bumi. Kegelapan dengan mudah menembus langit yang penuh gelombang amarah dan tsunami, dan kegelapan melonjak dan membuat orang bergidik. Di mana Heze Xiantian Taoisme? Nafas ini ada pada menantu Keyutian. Dalam kegelapan, ada minuman rendah yang suram dan serak, tetapi minuman berat ini jatuh ke telinga Van Star, seperti suara alami. Tuanku ada di sini. Pisau pencuri, kamu sudah mati. Van Star bisa mendengar bahwa rekan-rekan orang dewasa ayahnya ini sangat marah, dan akibatnya, sangat serius. Tapi ini pula yang membuat Van Star menertawakan. Awalnya, orang-orang ayahnya ini tidak terlalu tertarik pada Kaisar Zheng. Setidaknya ini bukan waktunya untuk mengundang mereka mengambil tindakan. Karena itu, Van Star tahu betul bahwa untuk wajahnya, hampir tidak mungkin mengundang orang dewasa ini untuk mengambil tindakan untuk membantunya menyelesaikan pencuri. Tapi sekarang berbeda. Pencuri ini dalam masalah. Kamu berani mengklaim darah sisa-sisa dinasti sebelumnya untuk dirimu sendiri. Angin dan langit. Aku lihat bagaimana kamu mati kali ini. Van Star mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Dan ketika para kaisar yang kuat dari semua sisi melihat kegelapan luar biasa yang menutupi segalanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tetapi yang paling tidak diragukan lagi adalah kekaguman. Ketika keberadaan ini datang, klan tanpa batas dan Feng Tianxing yang berani melindungi klan Heze harus mati. Tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka. Ayo, mereka ada di sini. Shao Kun, yang masih bertarung dengan sengit, memandangi kegelapan yang baru saja muncul, dan merobek serta menelan semua kegelapan. Tiba-tiba ia gemetar. Bahkan jika kegelapan belum mendekat, ia merasa kekuatannya ditekan dan dimusnahkan. Tampaknya sementara kegelapan menakutkan pada saat yang sama, kengerian itu sendiri cukup membuat mereka takut untuk melihat ke atas. Saudara Feng, musuh ada di sini. Chang Jiwan terbang di depan Qin Yichen, matanya berkedip, dan cabang besar di tangannya bahkan lebih terbuka dan bersinar. Qin Yichen memandang kegelapan tak terbatas dengan ekspresi serius. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kegelapan ini. Tapi kali ini, dia akhirnya menghadapinya secara pribadi. Saudara Jiwan, katamu, jika aku memuntahkan darah Heze, akankah mereka melepaskanku? Chang Jiwan kaget, dan berpikir sejenak. Mereka tidak pernah bertindak dengan belas kasihan. Itu dia. Qin Yichen tidak banyak bicara lagi, tetapi mengangkat artefak Kaisar Bihai, menunggu kegelapan tanpa batas perlahan menyerang. Dan pemandangan ini jatuh ke mata Van Star, dan dia tidak bisa menahan sumpah serapah, brengsek. Berani membangkang orang dewasa saat kamu mati. Saya berani mengatakan bahwa orang dewasa tidak peduli dengan kasih sayang. Jika Anda tidak serakah, bagaimana mungkin itu tanggal kematian Anda hari ini? Kegelapan tak terbatas datang, dan semakin dekat itu datang, Qin Yichen sama-samar bisa melihat sosok dewa, yang terlepas dari dunia dan memandang rendah makhluk hidup seperti semut. Di antara mereka, tampaknya ada cara jahat yang tak terbatas persepsi seperti itu membuat mata Qin Yichen bergetar. Mereka benar-benar bergandengan tangan. Atau apakah mereka saling memiliki? Tanda seru. Pada saat ini, Putri Wenxing dan yang lainnya benar-benar menyadari apa artinya menghancurkan kota dengan awan hitam, dan kegelapan yang menutupi langit tidak ada. 4 kekuatan Kaisar Ke gemetar. Semua tidak bisa berkata-kata, tetapi angin dan 9 orang barbar sangat sederhana. Masing-masing melambaikan senjata mereka. Jelas mereka juga takut, dan mereka juga penuh ketakutan di hadapan kegelapan. Tetapi mereka memilih untuk meninggalkan kegelapan tidak berguna yang akan menyebabkan mereka lebih banyak mati, dan berdiri di samping Qin Yichen satu demi satu. Qin Yichen dengan erat memegang artefak kekaisaran Bihai di tangannya. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa ketika dia akan melakukan segala kemungkinan untuk merobek kegelapan, dia melihat langit di kejauhan, dan tiba-tiba meledakkan kekuatan kaisar. Sekelompok anak muda yang berani membobol Heze Zudiku. Nadiwei mengguncang dunia dengan suara para dewa, atau setiap bintang di tanah leluhur Heze, terintegrasi dengan suara ini. Suara para dewa muncul, gemetar di gendang telinga semua orang, dan bahkan menyebabkan kegelapan tanpa batas terkoyak dan menghilang, menampakkan bayangan yang juga penuh kejutan. Ini adalah tidak bagus. Sisa-sisa itu, bahkan warisan klan Heze, bahkan tidak ingin pergi langsung ke makam leluhur Heze. Tanda seru. Kaisar ini adalah kaisar sejati. Bahkan Qin Yichen dapat melihat bahwa hantu kaisar dari klan Heze perlahan-lahan mengembun dan secara bertahap terbangun. Kali ini, apakah dia Kaisar Heze yang asli? Ini tidak diragukan lagi. Gengsi Kaisar yang agung di langit. Ini terintegrasi dengan wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Gengsi Kaisar yang marah ke langit tidak dapat dipalsukan. Apalagi Kaisar jahat hitam dan sejenisnya dapat memalsukannya. Semangat Kaisar Heze telah terbangun. Pahlawan. Hati Qin Yichen bergetar.
Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa kegelapan tanpa batas secara bertahap sembuh. Sosok yang muncul samar terdiam sesaat, dan dalam sekejap itu merobek langit dan bumi dan menuju ke arah kekuatan kekaisaran. Namun, nyatanya, hingga saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya belum pulih dari kengerian. Semangat kaisar dari klan Heze terlalu kuat. Meskipun dia belum sepenuhnya terbangun, itu seperti matanya yang terkondensasi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pola dao tingkat kaisar di kulitnya membuat langit bergetar. Ini adalah Heze the Great yang asli. Ini adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Setelah kegemparan di tenggorokan Van Star, dia tiba-tiba menemukan bahwa kegelapan tanpa batas telah menghilang. Tuanku. Bukankah ide yang bagus untuk melempar pisau pencuri ini? Bagaimana kamu pergi? Van Star tercengang, dan dia hanya merasa bahwa dukungan yang baru saja dia temukan telah hilang. Dia tahu betul bahwa bagi orang dewasa itu, keluhan antara mereka dan pisau pencuri bukanlah apa-apa. Kamu pencuri. Tapi kamu tidak akan bisa melarikan diri setelah membersihkan sisa-sisa klan Heze. Pada saat yang sama, Chang Jiwan juga gemetar di matanya, membungkuk kepada roh kaisar yang terbangun. Selamat datang di penampilan kaisar. Namun, upacara ini tampaknya sangat tergesa-gesa, karena Chang Jiwan tahu bahwa bayangan ilahi yang melonjak dalam kegelapan tidak akan pernah memungkinkan kaisar Heze untuk bangun. Saudara Feng, kali ini, benar-benar akan berpisah. Chang Jiwan yang tersenyum. Itu musuh yang benar-benar ingin saya hadapi. Patriark Kunpeng, apakah Anda sudah memberitahu Anda tentang hal itu? Mereka sangat kuat, dan kamu, Saudara Feng, kamu sudah mendapat banyak kesempatan di Heze Zudi. Kamu tidak perlu peduli tentang siapa ini seharusnya menjadi milik. Aku punya bisnis, kamu. Chang Jiwan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telapak tangannya. Tetapi sebelum dia bisa melengkungkan tinjunya, dia melihat telapak tangan Qin Yichen bertumpu pada telapak tangannya, menghalangi upacara perpisahannya. Aku akan pergi denganmu.